Yudas asalnya yang kedua. Adik sendiri. Ini. Yudas ini orang luar dari Yerusalem. Yudas ini orang dalam. Adik sendiri. Gak percaya Yesus. Tapi akhirnya percaya. Sama. Tapi beda. Satu kali pelukis besar Leonardo da Vinci. Dia masuk ke penjara di Italia ini. Dia cari model untuk gambar Yudas. Dia cari muka yang cocok buat gambar Yudas. Dia yang bikin lukisan Yesus duduk perjamuan terakhir itu di meja. Semua sudah dilukis, tinggal Yudas yang belum. Jadi dia cari modelnya dulu. Dia cari, ketemu. Dia bilang, apa Bapak siap saya lukis? Saya bayar? Ya, saya nggak usah ke rumah saya ke sini. Saya lukis dulu Bapak, nanti saya bayar Bapak. Untuk jadi apa? Untuk jadi Yudas. Dia ketawa, Bapak lupa sama saya ya. Bapak lupa sama saya. Lupa apa? Dulu Bapak datang sama saya juga. Di tempat lain tapi saya kan dibikin contoh jadi Yesus Kristus. Kaget ya. Iya ya, benar. Jadi satu kali orang itu pernah dipanggil. Waktu belum di penjara. Untuk gambar mukanya Yesus. Cocok. Tapi setelah di penjara, cocok jadi Yudas. Orangnya sama, tapi berbeda. Nah sekarang sedang dibuat film di Hollywood. The Bible kedua atau bagaimana? Bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Bintang filmnya sudah ngomong. Yang jadi Yesus dia. Yang jadi iblis dia. Itu teknologi sekarang luar biasa. Yang jadi Yesus dia. Yang ngegoda Yesus, ya dia juga. Jadi iblis dirubah dandanannya. Orangnya sama, perannya berbeda. Banyak orang Kristen, sama Kristennya, KTP, agama Kristen. Ada satu jemaat saya di Jakarta, setia dari dulu, sudah 30 tahun ikut kebaktian saya. Kasih lihat KTP, orang kaget sampai Pak Lurahnya juga agak nanya kenapa. Namanya Ishak Muslim, agama Kristen. Bapak nggak cocok nama nih. Masa agama Bapak Kristen? Nama Ishak Muslim, udah aja Islam. Enggak, agama saya Kristen. Sebab dia sayanya Lim. Saya bilang jangan Muslim dong, pakai A, Mu'alim. Dia Mu'alim sama juga Pak, Islam juga. Jadi Muslim aja. Maka kalau dulu ganti nama tuh mesti ada yang pilih nama asal aja. Si Jublek lah. Aduh ampun. Kebanyakan pakai Budi. Budi Hartono, Budi Darono, Budi ini, Budi itu, Budi Mulya, Budi ini. Semua pakai Budi. Ada dokter namanya Dokter Budi juga. Budi Kurniawan, Dokter Budi, dokter ini. Walaupun sekali pegang anak kecil sakit, cuman pegang doang 400.000. Penuh Budi, pegang di sini 400.000, 10 anak udah 4 juta. Jadi dokter enak ya. Si 400.000. Sakit apa? Sakitnya di sini 400.000. Sama, tapi berbeda. Yang ketiga,
Yesus. Saudara akan kaget melihat tantangan dari Matius 27 ayat 17. Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Yesus Barabas itu berdirinya saja diikat tangannya itu. Kakinya pun dirantai, jadi jalannya nggak bebas. Dia dituduh pembunuh, perampok, pencuri, pemerkosa. Jahat sekali dia. Lalu disuruh pilih antara Barabas dengan Yesus yang disebut Kristus. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, angin ribut ditenangkan, air biasa jadi air anggur. Selalu berbuat baik, 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Ya, 7 roti dan beberapa potong ikan mengenyangkan 4.000 orang. Ya, Yesus luar biasa. Baik sekali. Sampai Pilatus nggak ketemu salahnya. Dibawa ke Herodes. Herodes kembaliin lagi. Nggak ada salah ini orang. Ini orang baik. Lempeng lurus. Tapi orang Yahudi pilih Barabas. Yesusnya sama. Jangan salah pilih. Satu Yesus juga. Banyak orang Kristen tidak pilih Yesus yang benar dalam Natal. Dia pilih Yesus Barabas. Dia merayakan Natal dengan bohong. Dia merayakan Natal dengan marah. Dia merayakan Natal dengan berzina. Dia merayakan Natal dengan nafsu. Dia merayakan Natal dengan mabuk-mabukan. Dia merayakan Natal dengan lempar gereja dan sebagainya. Tapi tidak pernah merayakan Yesus yang menyembuhkan orang, yang menghibur orang, yang mendamaikan orang, yang menenangkan orang, yang setia kepada janjinya. Pilih. Yesus Barabas atau Yesus yang bergelar Kristus. Maka saya kenapa nggak mau bilang shalom? Karena pabrik shalomnya sampai sekarang nggak percaya Yesus. Orang Yahudi itu sampai sekarang nggak percaya Yesus. Padahal di Alkitab lebih dari 100 nubuatan di kitab Yahudi perjanjian lama digenapkan dalam Yesus. Contoh, Yesaya 7 ayat 14, anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dikasih nama Immanuel. Digenapkan dalam Matius 1 ayat 23. Dia akan disebut orang Immanuel, Allah beserta kita. Itu salah satu saja. Tapi kayak dibutakan tuh orang Yahudi. Kenapa? Salahnya mereka, dia pilih Yesus yang salah. Yesus Barabas. Yang anehnya begini lagi. Kalau saudara di Amerika, nggak ada kebaktian kenaikan Isa Al-Masih, nggak ada. Kenapa di negara Muslim ini diizinkan orang Kristen libur kenaikan Isa Al-Masih? Jumat. Padahal kalau Jumat ke Minggu nggak ada 3 hari 3 malam. Seharusnya Rebo. Alkitab bilang dia Rebo. 3 hari 3 malam baru bangkit hari Minggu subuh. Tapi karena tradisi seperti Cemara, seperti Lilin, bikinlah kebaktian kenaikan Isa Al-Masih, kematian Yesus hari Jumat, disebut Paskah lagi. Masa kita dikasih otak gak mau mikir? Kita dikasih iman gak mau
percaya yang benar. Berapa banyak orang kalau Natal bukan kebaktian, malah ke luar negeri? Berapa banyak orang Natal liburan? Berapa banyak yang dipilih bukan Yesus, tapi Yesus Barabas? Sama namanya, tapi berbeda karakternya. Pembunuh, penjahat, perampok dan sebagainya. Orang baik, tapi yang dipilih yang jelek. Mari kita lihat satu keadaan dalam Kejadian pasal 6. Ayat 1 mulai. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, 2, maka anak-anak Allah, kan kita disebut anak-anak Tuhan sekarang. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Padahal 2 Korintus 5 ayat 7, kita sebagai orang Kristen hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saat itu orang menilai orang mau kawin, dia lihat penglihatan dulu. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja. Enggak nanya Tuhan. Enggak nanya papa mama. Siapa saja diambil. Yang disukai bukan dicintai. Sebab ada orang yang mempermainkan cinta, mempermainkan hubungan. Dia tidak mencintai, dia cuma resep aja, suka kepada mereka. Coba lihat bahasa Inggrisnya. That the sons of God, jelas betul, sons of God, anak Allah. So the daughters of men, anak manusia. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, anak-anak roh. Dia melihat anak-anak daging. Sama keturunan Adam, tapi beda. That they were fair. Cantik. And he took them wives. Lebih dari satu. Kalau satu kan wife, pakai F lagi. Sekarang lebih dari satu, wife, pakai V, pakai S. Mereka mengambil istri-istri. Of all, dari semua. Which they choose. Yang mereka mau, mereka pilih. Ini membuat apa? Ayat ketiga, Indonesia, kita lihat. Berfirmanlah Tuhan, rohku. Nah, anak-anak roh kan mesti dengar roh Tuhan. Tapi sampai bahwa Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, ini yang saudara harus pikir. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang yang kenamaan. Ini yang bahaya, roh kawin dengan daging. Makanya Paulus sudah bilang, apa jodohnya antara terang dengan gelap?
Apa saudara memilih istri menurut roh atau menurut mata? Siapa saja aku ambil, gue demen. 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, bukan membunuh loh kejahatan zaman dulu tuh. Ini yang menyebabkannya. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6 sedih saya bacanya. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka dia bilang, umurnya manusia tinggal 120 tahun lagi. Maka waktu di sekolah Alkitab 120 adalah angka penghabisan segala daging. Ini daging mesti dibasmi. Turunkanlah banjir. Tetapi ada ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Bahkan manusia maupun hewan dan binatang yang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tidak disebut ikan. Hanya binatang. 8. Tetapi Nuh artinya anugerah. Mendapat kasih karunia, kasih sayang di mata Tuhan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. But Noah found grace, anugerah, in the eyes, dalam mata of the Lord. Yang jahat itu matanya dipakai salah. Dia tidak hidup di bawah pandangan matanya Tuhan. Kalau saudara hidup selalu tahu, yakin, sadar bahwa Tuhan menonton saudara setiap detik, saudara tidak akan berbuat dosa. Kecenderungan hati saja dia tahu. Banyak orang mau ke kiri, dia ngomong sama keluarga mau ke kanan. Padahal dia mau ke kiri. Tapi Tuhan tahu. Kecenderungan hati kita Tuhan tahu. Sama Kristen, tapi kecenderungan hati berbeda. Ada yang seperti Nuh, cuman sedikit. 8 orang cuman selamat. Daripada ribuan orang, aku tidak sayang. Matikan semua. Binatang pun matikan. Coba, sampai sebetulnya kita ini saudara. Masih keturunan Nabi Nuh. Ada haleluya. Masih keturunan orang anugerah. Nuh itu dapat anugerah. Kita ini yang keturunannya. Bahkan setelah Yesus datang, anugerah itu lebih besar. Jadi kalau nanti kita merayakan Natal, mulainya tanggal 21, Natal di gereja dulu, firman akan dibuka kepada saudara. Saudara boleh nyanyi sebaik-baiknya. Ya, karena kita merayakan Yesus, bukan merayakan Natalnya. Kita merayakan Yesus, berterima kasih. Bukan setahun sekali. Kita tiap minggu kita merayakan Yesus. Ada haleluya. Bahkan tiap hari saudara berdoa, merayakan Yesus, menikmati Yesus. Jangan sama Kristen si Kristen, tapi cenderung hatinya beda. Hari Sabtu kemarin, saya khotbah di satu gereja GPDI yang gembalanya dulu teman sekelas, bahkan teman satu tempat tidur bersama saya. Dia sudah meninggal, 10 tahun lalu dia sudah meninggal lebih dulu. Sekarang istrinya yang meneruskan. Jadi selama gereja itu sudah dibangun, dulu nggak ada gereja. Baru kali ini saya umur 66 tahun lebih,
Baru kali ini saya diundang. Satu jemaat, tapi dua aliran. Yang satu jemaat masih pakai nama Allah. Bagian yang lain tidak percaya nama Allah. Jadi kalau sembahyang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, nggak pakai Allah tuh, nggak mau.